ma'alayinin wa au ighladin, baik dengan lemah lembut, au ighladin atau kasar. Jadi nasihat itu tidak harus selamanya lemah lembut. Sewaktu-waktu bisa juga dengan nada yang keras. Hasbama yakunu anfa'a, sesuai sesuatu yakunu yang ada apa ma'amfa'a ialah bermanfaat, sesuai dengan kemanfaatnya. Ada orang kalau dinasihati dengan lemah lembut itu ngalama, tambah parah. Tapi ada juga orang kalau dikasari, dinasihati dengan keras justru juga tidak mendengar. Nah ini harus paham psikologi dakwah. Waqad yablughu birrifqi wasiyasati, terkadang sampai apa nasihat itu birrifqi dengan lemah lembut, wasiyasati dan strategi tertentu, siasat. Ma la yablughu bisayfi, sesuatu yang tidak sampai bisayfi dengan menggunakan pedang, wariyasati dan kekuasaan. Fa illam yastati, jika tidak mampu merubah dengan lisan, ay al-ingkaru, tidak mampu apa mengingkari, biyadihi dengan tangan, bi an khasyiya dengan khawatir, dengan gambaran khawatir seseorang ilhaqa dararin, akan tertimpa doror, bi badanihi pada badannya, au bimalihi atau hartanya, wa ahlihi dan keluarganya. Walaysa min adamil istita'ati mujarradil haibati, dan tidaklah termasuk tidak adanya kemampuan itu adalah semata-mata takut. Jadi tidak mampu itu bukan karena takut, tetapi karena khawatir ada doror, baik yang menimpa dirinya, keluarganya atau hartanya, bukan karena semata-mata takut. Wa ala dzalika, dan atas hal itu humilah diarahkan khabar Tirmidzi, apa hadisnya Imam Tirmidzi, wa ghairihi dan selain Imam Tirmidzi, ala la yamna'anna rajulan haibatun nas. Ingatlah, la yamna'anna, jangan sekali-kali mencegah, menghalangi, rajulan kepada seseorang, haibatun nasi apa takut kepada manusia, ayyakula untuk mengatakan, bihaqqin dengan kebenaran, idza alimahu apabila mengetahui siapa rajulhu kepada hak. Fabiqalbihi, jika tidak mampu dengan lidah, fabiqalbihi maka dengan hatinya, bil ingkari bil qarbi, artinya mengingkari dengan hati, wa adamil muwafaqati, dan tidak sepakat, alal ma'asi wal mukhalafati, atas adanya kemaksiatan dan mukhalafat, wa du'ai, dan juga mendoakan, limurtakibiha, bagi pelaku-pelaku maksiat, bil hidayati, dengan adanya hidayah, mendoakan semoga mendapatkan petunjuk, wa taufiqi, dan taufik, ilal haqqi, untuk menuju kebenaran, mendapatkan hidayah dan taufik untuk bisa menerima kebenaran. Li'anna dzalika wus'ahu, karena hal itu li'anna dzalika wus'uhu, karena hal itulah yang dimampunya, wa taqatuhu, dan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak memaksa siapa Allah, tidak membebani siapa Allah, nafsan kepada seseorang, illa wus'aha, melainkan akan kemampuannya. Wadzalika, adapun itu mengingkari dengan hati atau aful iman adalah paling lemahnya iman. Wa qala an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, fi syarhi Muslimin, dalam syarah Sahih Muslim, wa ibn Daqiqil Aid, an makna qauli Rasul, dari makna sabda Nabi ar-Rasul, dari sabda Nabi, wa dzalika ad'aful iman. Imam Nawawi mensyarahi tentang makna wa dzalika ad'aful iman. Beliau mengatakan, qad dzukira, sungguh telah disebutkan, anna ma'nahu, sesungguhnya maknanya wa dzalika ad'aful iman, aqalluhu samaratan, paling sedikitnya pengingkaran, samrotan buahnya, aqalluhu samrotan, paling sedikitnya pengingkaran, samrotan buahnya, efeknya.
Jadi mengingkari dengan hati itu ad'aful iman. Maksudnya aqallul ingkar samrotan. Efeknya sangat sedikit, cuman di hati saja tidak setuju, tapi orang tetap melakukan. Yang dahsyat itu efeknya kalau langsung tangannya yang turun, baik tangan asli atau tangan dalam artian kekuasaan dan wewenang. Waqad jaa, dan sungguh datang fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, walaysa wara'a dzalika minal iman, dan tidak ada di belakang itu ingkar bil qalbi minal imani, dari iman, habbatu khardalin, adapun satu biji khardal. Ai artina lam yabqa, tidak tersisa, wara'a dzalika, di belakang ingkar bil qalbi, martabatun ukhra, apa tingkatan yang lain. Jadi kalau tidak mengingkari dengan hati ketika melihat kemungkaran itu tidak bisa dicari lagi martabat atau tingkatan berikutnya, berarti tak punya iman, tak punya Islam. Jadi kalau kita melihat kemungkaran apapun, misalnya mohon maaf mau sholat berjamaah masih guyon, ageje, itu minimal kalau kita tidak bisa merubah dengan tangan atau dengan dengan lisan, tak bisa menegur, minimal di hati kita jangan menyetujui perbuatan itu. Itu kemungkaran. Karena akan menghadap Allah tapi kok main-main. Wong menghadap pengasuh aja kita siap-siap 1 jam sebelumnya dengan kondisi yang begitu sangat rapi. Tapi menghadap Allah main-main. Itu maksiat. Kemungkaran. Minimal hati kita harus tidak setuju dengan fenomena ini. Harus diperbaiki bersama-sama. Inilah kenapa Ki Hasyim Asy'ari dan Arba'in ini mengingatkan hadis yang ke-8. Prinsip NU itu adalah kalau ada kemungkaran saling mengingatkan. Jangan ewuh pakai ewuh. Wal imanu fi hadal hadis, adapun iman, ad'aful iman, paling lemahnya iman, fi hadal hadis, dalam hadis ini, bimaknal Islam. Maksudnya itu Islam, keberislaman yang paling lemah. Wa qad qala ba'du ulama'ina, dan sungguh berkata sebagian ulama kita, al-amrul awwalu, adapun perintah yang pertama, yakni merubah dengan tangan, lil umara, bagi para pemerintah, para pejabat. Kalau punya kebijakan tanda tangan gitu, ada kemungkaran tanda tangan, mumpung jadi pejabat. Wasani, adapun yang kedua, merubah dengan lidah, lil ulama, tugasnya para ulama, para asatid. Wasalisu, tugas yang ketiga, yakni dengan hati, li'amatil mu'minina, adalah tugasnya orang-orang mukmin yang awam, yang umum. Suma'lam, kemudian ketahuilah, sadarilah, annahu, bahwa sesungguhnya, idza kanal mungkaru, jika ada apa kemungkaran, haraman, ialah berupa perbuatan haram, wajib, maka wajib, az-zajru, apa az-zajru, apa menghalangi, menghilangkan, anhu, dari haram. Wa in kana, dan jika ada apa kemungkaran makruhan, ialah berupa barang makruh, perbuatan makruh, nudiba, maka dianjurkan untuk az-zajru. Wal amru bil ma'rufi, dan adapun amar ma'ruf aidan pula, tabaun, ialah mengikut, lima yu'maru bihi, mengikuti terhadap sesuatu yang diperintahkan. Fa in wajabah, jika wajib apa yang diperintahkan, fa wajibun, maka ialah wajib. Jika yang diperintahkan itu wajib, maka amar ma'rufnya juga wajib. Sholat hukumnya wajib, sholat 5 waktu. Lalu kalau ada orang tidak sholat, itu wajib mengingatkan bahwa dia tidak sholat. Wa in nudiba famandubun, jika sesuatu yang diperintahkan itu adalah sunnah, famandubun, maka amar ma'rufnya ialah sunnah. Walam yata'arrad lahu fil hadis, dan tidak menyinggung-nyinggung kepada tertib ini, tidak menyinggung-nyinggung siapa Rasulullah lahu, kepada tertib ini, fil hadisi, dalam hadis. Kenapa tidak disinggung tentang tertib ini wajib, ini sunnah?
li'anna nahya 'anil munkar syamilun lahu, karena larangan berbuat mungkar itu syamilun ialah mencakup lahu kepada tertib. Nahi mungkar itu mencakup wajib dan sunnah. Idin nahyu anisyai amrun bididdihi, karena larangan terhadap sesuatu adalah perintah untuk melakukan kebalikannya. Al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Wadiddul manhiyi, dan adapun kebalikan larangan itu imma wajibun, adapun kebalikannya sesuatu yang dilarang itu imma wajibun, ada kalanya perkara wajib, atau mandubun atau perkara sunnah, atau mubahun atau perkara mubah. Wal kullu ma'rufun, adapun kesemuanya ini wajib, mandub, mubah, ma'rufun adalah perbuatan ma'ruf. Walabdu man, adapun lafat man ro'a minkum mungkaron, li umumihi, karena umumnya man syamila ialah mencakup kula ahadin kepada setiap orang, setiap individu, rajulan aw imra'atan, baik laki-laki, aw imra'atan atau perempuan, aw abdan atau budak, aw fasiqan atau orang fasik, aw sabiyan mumayyizan atau bahkan anak kecil yang sudah tamyiz. Ini semuanya kena beban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Idza kana, jika ada apa larangan, wa in kana yustakbahu dalika, sekalipun ada apa larangan atau nahi mungkar ini, yustakbahu ialah dianggap jelek, dalika apa itu nahi mungkar, fil fasiki pada orang yang fasik. Orang fasik itu kalau melakukan nahi mungkar ya kurang bagus. Nyuruh orang sholat tapi dirinya tidak sholat, nyuruh orang tidak minum tapi dirinya minum. Tetapi ini juga dia kena beban untuk melarang orang lain tidak minum sekalipun dirinya minum. Kenapa? Karena man ro'a minkum mungkaron itu lafat mannya lafat am. Am yuradu bihil am berarti. Qala ta'ala, Allah berfirman, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik tetapi kalian melupakan diri kalian sendiri. Al-Baqarah 44. Wa qala azza wa jalla, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Qala al-Imamul Ghazali fil Ihya, berkata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, yalzamu wajib, harus, liman tasaddal muhtasib lillah, bagi orang tasadda yang tampil, al-muhtasib lillah yang mencari pahala karena Allah. Wajib bagi orang yang tampil semata-mata mencari ridho Allah, fi iqamatil amri bil ma'ruf wan nahyi munkar, di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, wajib ayyura'yal umurul atiyatah, kepada menjaga, memperhatikan perkara-perkara berikut. Jadi siapa yang mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kata Imam Ghazali dalam Ihya, perhatikan beberapa rambu-rambu berikut ini. Al-awalan, yang pertama, ayyakuna aliman bil ma'rufi wal munkar. Harus ada orang yang tampil melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu mengetahui, benar-benar mengetahui terhadap ma'ruf dan mungkar. Apa ma'ruf, apa mungkar. Fahuma, maka adapun keduanya, ma'lumani, ialah bisa diketahui keduanya, bi ghairi ijtihadin, tanpa ijtihad, indahu, di sisinya. Jadi betul-betul paham apa itu ma'ruf, apa itu mungkar. Fa illam yakun aliman bil ma'ruf, jika tidak ada seseorang tersebut adalah benar-benar mengetahui ma'ruf, fa innahu la yajuz ay ya'muru bihi, maka dia tidak boleh untuk memerintahkan dengan ma'ruf tersebut. Farubbama yadunnuhu ma'rufan wa huwa munkarun, barangkali dia menduga kepada ma'ruf itu adalah ma'ruf, wa huwa munkarun, sementara ma'ruf itu hakikatnya adalah mungkar. Wala yadri, dan ia tidak paham. Artinya harus alim. Jangan-jangan nyuruh orang ini suruh lakukan karena ini ma'ruf menurut dirinya, tapi padahal kemungkaran, atau sebaliknya. Wala budda ayyakuna aliman bil munkar, juga harus mengetahui, harus ada siapa man aliman adalah benar-benar mengetahui bil munkar,
dengan hakikat kemungkaran. Ai aliman bi anna hadza mungkarun, artinya mengetahui bahwa ini adalah kemungkaran. Fa illam yakun aliman bidzalik, barang siapa yang tidak mengetahui dengan hal tersebut, farubbama yanha anin syai'in, barangkali dia melarang tentang sesuatu, wa huwa ma'rufun, padahal adapun sesuatu itu adalah ma'ruf. Fayatruku al-ma'rufah, maka meninggalkan seseorang kepada kema'rufan, kebaikan, bisa babihi, sebab larangan tersebut, wa aksihi, atau kebalikannya. Sanian, yang kedua, ayyakunal munkaru dhahiran, harus ada kemungkaran yang hendak dilarang itu dhahiran, adalah tampak, lil muhtasib, bagi orang yang melakukan amar ma'ruf karena Allah, bila tajassusin, tanpa harus memata-matai. Jadi kemungkaran itu jangan dikorek-korek. Ya'lamu ayanan, dia mengetahui, ayanan secara kasat mata, kelihatan mata ada kemungkaran, di situ baru wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Ya'lamu ayanan annar rajula masalan tarikun lil ma'ruf, mengetahui secara kasat mata bahwa seseorang umpamanya tarikun lil ma'ruf, meninggalkan ma'ruf, au fa'ilun lil munkar, atau mengerjakan kemungkaran. Oleh karena itu fala ta'khudun nasa bituhmah, jangan sampai engkau mengambil bersikap kepada manusia bituhmati au bidhannih, dengan tuhmah, prasangka, au bidhanni, atau dengan buruk sangka. Jangan bersikap buruk sangka. Fa inna Allah ta'ala yaqul, karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang yang beriman, hindarilah oleh kalian akan katsiran minadh-dhanni, banyak berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni, karena sesungguhnya buruk sangka itu ismun, adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan memata-matai. Gak tahu juga kalau tugasnya keamanan ya. Ini Imam Ghazali yang mengatakan. Jadi nahkumu bid-dhawahir, wallahu yatawallas husnudzon, dan didoakan. Husnudzon dan didoakan. Ini Imam Ghazali dalam Ihya. Ulama ada mengatakan andai kata, umpama, seandainya Al-Quran terhapus akhir zaman, maka Ihya dengan kehebatannya itu bisa kemudian menjadi salah satu jawaban alternatif untuk menjadi pegangan. Laulal Ihya, man lam yaqra'il Ihya falaysa lahul haya. Orang yang tak pernah baca Ihya tak di kemaluan. Tidak maco, tidak laki-laki, bencong. Man lam yaqra'il Ihya falaysa lahul haya. Syekh Ridho di sini baca Ihya ya, Asrarus Siyam. Dari kitab Ihya, minimal ngambil sebagian. Waman lam yaqra'il muhaddab falaysa lahul madhab. Orang kalau tidak pernah baca muhaddab karangan Imam As-Sayrazi 2 jilid yang disyarahi oleh Imam Nawawi menjadi kitab majmu' menjadi 24 jilid, falaysa lahul madhab, jangan mengaku bermadhab Syafi'i. Madhab apa itu ya? Kita baca Fathul Qorib. Man lam yaqra'il madhab falaysa lahul madhab. Wa man lam yaqra'it tanbih falaysa binabih. Wa man lam yaqra'it tanbih, siapa yang belum pernah membaca kitab tanbih. Tanbih itu nanti dikaji oleh Imam Nawawi, namanya Tashihut Tanbih. Falaysa binabih, maka tidak cerdas. Jadi ciri orang cerdas itu indal fuqaha adalah pernah muka kitab Tanbih. Jadi jangan sampai bersikap kepada manusia dengan tuhmah, prasangka atau buruk sangka.
Karena Allah berpesan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berburuk sangka, karena sebagian buruk sangka itu adalah mengandung dosa. Sebagian ya, tapi memang ada yang sebagiannya tidak dosa berarti. Wala tajassasu, dan jangan memata-matai kesalahan orang lain. Asyatus salis, adapun syarat yang ketiga dalam nahi mungkar, alla yazulah al mungkaru ila ma huwa a'dham. Tidak hilang apa kemungkaran itu, ila ma huwa a'dhamu, berubah kepada sesuatu, huwa yang adapun ma a'dhamu ialah lebih besar minhu dari mungkar. Jangan sampai nahi mungkar yang kita lakukan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Fa in kana hadzal munkaru, maka sesungguhnya fa in kana hadzal munkar, maka jika ada apa kemungkaran ini, lau nahaina, andai kata kami melarang anhu dari mungkar, zalah hilang apa mungkar, ila ma huwa a'dhamu minhu, berwujud kepada sesuatu yang lebih besar dari kemungkaran itu, fa innahu la yajuzu, maka sesungguhnya nahi mungkar ini tidak boleh. Fa inna dhararah la yuzalu bimislihi, karena dharar itu tidak boleh dihilangkan dengan menghadirkan dharar yang sama. Au bi ihdasi dhararil asyaddi, atau dengan menghilangkan dharar atau dengan memunculkan dharar yang lebih dahsyat. Ini sesuai dengan kaidah ad-dharar la yuzalu bimislihi, ad-dhararul akhaf la yuzalu bid-dharar asyad. Intaha kalamu bitasarruf, selesai perkataan Imam Ghazali dalam kitab Ihya bitasarruf dengan perubahan redaksi. Summa innal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kemudian sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar, falahu darajatun wa adabun, maka ialah bagi amar ma'ruf nahi munkar itu darajatun, adapun beberapa derajat, wa adabun, dan adab. Ada etikanya, ada tingkatan dan ada etikanya. Amma darajatu, adapun tingkatan amar ma'ruf nahi munkar, fakama huwa ma'lumun, maka sebagaimana itu dimaklum, min nasil hadis sabiq, dari nas hadis yang telah lalu, yakni man ra'a minkum munkaron, minal wadha'ifi, berupa tugas-tugas, likulli ahadin, bagi setiap orang, hasbal qudrati wat taqati, sesuai dengan kemampuan. Tadi sudah ada pembagian, kalau tangan, wewenang, kekuasaan itu pemimpin, pejabat, pemerintah. Kalau lisan, para ulama, para asatid. Kalau hati, ini orang-orang muslim secara umum. Ini tingkatannya sudah diatur sesuai dengan teks hadis. Wa kadzalika at-tadriju, demikian pula at-tadriju, step by step, apa namanya? Sedikit demi gradualisasi, apa? Sedikit demi sedikit itu. At-tadrij fi tanfidihi, dalam pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi nahi mungkar itu tidak boleh langsung dilakukan, tapi harus step by step, tadrij. Minat ta'arufi, berupa ta'aruf, dikenali dulu ini kemungkaran apa tidak, dikaji dulu. Wa ta'arifi, kemudian diumumkan. Wa nushi birifqi, selanjutnya dinasihati dengan lembut. Wa zajri, dan juga dinasihati dengan keras, zajar namanya. Wa taghyir bil yadi, kemudian dirubah dengan tangan atau kekuasaan, dengan wewenang. Wa ma ila dzalika, dan begitu seterusnya. Ini anunya, tahapan-tahapannya. Ya, at-tadrij itu bertahap. At-tadrij bertahap. Wa ammal adab, adapun adab dalam amar ma'ruf nahi munkar, allati yanbaghi ayyura'a biha, yang sepantasnya ayyura'a biha, diperhatikan, biha apa adab, kama huwa madhkurun fil kitabil Ihya, yaitu sebagaimana disebutkan dalam kitab Ihya. Minha, di antara adab yang disebutkan dalam kitab Ihya, ayyakuna rafiqan bi amrihi, harus ada siapa orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu, rafiqan, adalah lemah lembut, bi amrihi, dengan perintahnya, fi nahyihi, di dalam larangannya. Li'annahu, karena sesungguhnya, idza kana rafiqan, jika ada siapa
orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini rafiqan adalah lemah lembut, a'tahullahu ta'ala maka Allah akan memberikan kepadanya ma la yu'ta, sesuatu yang tidak diberikan apa ma alal unfi atas atau alal anafi atas orang yang kasar. Jadi adabnya amar ma'ruf nahi mungkar lemah lembut karena keberhasilannya lebih bisa diharapkan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, innallaha yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ta 'alal unfi. Sesungguhnya Allah memberikan anugerah 'ala rifqi atas lemah lembut, ma kepada suatu la yu'ta yang tidak diberikan apa ma, atau la yu'ti yang tidak memberikan siapa Allah, ma kepada suatu la yu'ti yang tidak memberikan siapa Allah 'alal unfi atas kasar. Fa anta idza anafta fa anta idza anafta maka adapun engkau apabila berbuat kasar ala man tansahu atas orang yang engkau nasihati, rubbama yanfiru barangkali dia akan lari, wa ta'khuduhu al izzatu bil ismi dan bahkan ta'khuduhu menimpahu kepada man al izzatu bil ismi apa rasa bangga dengan berbuat dosa. Ketika ada orang berbuat dosa kita nasihati dengan kasar, itu kadang berbalik, dia menjadi bangga dengan kemaksiatannya. Wala yanqadu dan tidak tunduk siapa man laka kepadamu. Walakin akan tetapi idza ji'tahu jika engkau mendatanginya billatihi ahsan dengan cara yang terbaik, fa innahu yantafi'u maka sesungguhnya hal itu datang dengan cara terbaik, yantafi'u ialah bermanfaat, atau fa innahu maka sesungguhnya man ya, man yang kau nasihati, yantafi'u akan mengambil manfaat dari nasihatmu. Yang kedua, adab yang kedua, wa ayya'mal awalan dan harus mengamalkan siapa orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar awalan pertama kali bima amara bihi terhadap sesuatu yang ia perintahkan, wa naha anhu dan ia melarang anhu dari ma. Li'annahu karena sesungguhnya saufa yu'assiru akan berbekas, akan berkesan kauluhu apa ucapannya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bidzalika dengan itu mengamalkan, fi qulubin nasi berkesan atau berbekas di dalam hati manusia. Qala ba'dul hukama berkata siapa sebagian ahli hikmah, lisanul hali afsahu min lisanil maqal. Bahasa hal, bahasa tubuh itu lebih fasih dibandingkan bahasa lisan. Wa min wara'i dzalika dan dibalik itu semua annallaha sesungguhnya Allah yaghdabu murka siapa Allah kullal amili bil ma'ruf wan nahi bil ma'ruf kepada setiap orang yang melakukan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran, wala yatamassalu bihima tetapi ia tidak melakukan bihima terhadap ma'ruf dan mungkar, tidak melakukan ma'ruf dan tidak menghindari mungkar. Qala ta'ala berfirman Allah ta'ala, oh ini ya salah ketik kayaknya. Wa min wara'i dzalika dibalik itu semua, kenapa harus mengamalkan? Karena akan berbekas di hati orang. Annallaha yaghdabu kullal amir bil ma'ruf wan nahi anil mungkar. Keliru ya, keliru, coba diperbaiki. Wan nahi anil mungkar. Allah murka kepada setiap orang yang melakukan amar ma'ruf dan melakukan nahi mungkar, bukan nahi ma'ruf itu. Orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar tetapi ia tidak melaksanakan keduanya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian menyampaikan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallah,
besar indallahi di sisi Allah. Apanya yang besar? Maktan, murkanya. Antakulu, bahwa mengatakan engkau. Antakulu ini menjadi fa'il dari kaburoh. Maktan menjadi tamyiz. Besar murka di sisi Allah bahwa engkau mengatakan ma la taf'alun, kepada sesuatu yang tidak kalian kerjakan. As-Saff ayat 2-3. Illa annahu, namun sesungguhnya la yambaghi, tidak selayaknya li ahadin, bagi setiap orang, ayyakula, mengatakan ma kuntu amiran bil ma'ruf, aku tidak akan melakukan amar ma'ruf, wa nahyan 'anil munkar, dan aku tidak akan melarang kemungkaran, malam akun sahson solihan, selama aku belum menjadi orang yang soleh, taqiyan, lagi takwa. Taqiyan itu iyanya lebih, taqiyan. Aku tidak akan melakukan, tidak akan menjadi orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, selama aku belum menjadi seseorang yang soleh dan bertakwa. Tak layak untuk mengatakan begitu. Fa inna dzalika min talbisatil iblis, karena sesungguhnya hal tersebut termasuk talbisul iblis, propaganda iblis, wa maka yidi syaitan, dan termasuk tipu daya syaitan. Tidak apa-apa kita menyuruh orang lain berbuat baik dan nahi mungkar meskipun kita belum maksimal, dengan harapan dengan menyuruh dan melarang kita juga lebih berhati-hati. Jangan nunggu menjadi orang soleh. Wa ayyaksuda bidzalika, selanjutnya adab kata Imam Ghazali, wa ayyaksuda bidzalika al-amra wan nahya, bidzalika al-amri wan nahyi, wa ayyaksuda bidzalika al-amri wan nahyi islahal khalqi, dan bermaksud siapa orang bidzalika al-amri wan nahyi, dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu islahal khalqi, kepada memperbaiki kondisi makhluk, kondisi umat. Wa iqamata syar'illahi, dan bermaksud untuk menegakkan syariat Allah. La ayaksudal intiqamah minal asi, tidak bermaksud balas dendam terhadap orang yang melakukan maksiat. Awil intisara li nafsihi, atau membela dirinya. Kadang ada orang menyuruh orang lain berbuat baik untuk menutupi kekurangan dirinya, intisar li nafsi. Bal yakunu, akan tetapi jadilah dia katabibi, seperti seorang dokter. Yuridu mu'alajan nasi, yang bermaksud mengobati manusia, wadab al-bala'i, dan menolak bala anhum, dari manusia. Oleh karena itu fayanwi bi amrihi wa nahi awalan iqamata syar'illah, maka berniatlah dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya awalan, pertama kali, iqamata syar'illah, menegakkan syariat Allah. Wasanian, dan yang kedua, islaha ibadillah, memperbaiki kondisi hamba-hamba Allah. Hatta yakuna muslihan wa salihan, sehingga dia menjadi orang yang muslih, wasalihan, sekaligus saleh. Muslih dan saleh, khalis dan mukhlis, mukhlisina lahuddin, dan saleh. Nas'alullah, kita berharap kepada Allah, ya ja'alana, semoga Allah menjadikan kita ini minal hudatil muhtadin. Minal hudati, termasuk orang-orang yang memberikan petunjuk. Al-hudah jamak dari hadin. Al-muhtadina, yang mendapatkan petunjuk, bukan hanya menunjukkan orang lain tapi juga mendapatkan petunjuk. Al-muslihinah, dan juga bisa memperbaiki kondisi orang lain. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pemurah. Wabil jumlati, kesimpulannya, fal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar minal muhimmati fid din. Kata Imam Ghazali, kesimpulannya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah minal muhimmat,
termasuk perkara-perkara yang sangat penting fid dini dalam agama. Wa yanbaghi dan sepantasnya alul ummatil Muhammadiyati kepada umat Nabi Muhammad, wa khassatan dan khususnya li ahlil jam'iyati kepada warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama yahtammu biha, bahwa mereka peduli dengan muhimmat ini. Qala al-Imamul Ghazali bil Ihya, berkata Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, fa innal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar, sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar huwal qutbul a'dham fid din. Al qutbul a'dham fid din adalah merupakan kutub magnet yang terbesar di dalam agama. Ibarat mobil mesinnya. Wa huwal muhimmu alladhi ibta'asahu Allahu lahu an-nabiyyin ajma'in, wa huwa adapun amar ma'ruf nahi munkar al muhimmu adalah sesuatu yang penting, alladzi ibta'asahu Allahu lahu an-nabiyina, yang mengutus siapa Allah lahu untuk al-muhim, an-nabiyina kepada para nabi ajma'ina semuanya. Walau tuwiyah bisatuhu, andai kata dilipat bisatuhu apa hamparannya amar ma'ruf nahi munkar, jadi ibaratnya lemek. Amar ma'ruf nahi munkar ini kalau dilipat, wa uhmila ilmuhu, dan diabaikan apa ilmunya amar ma'ruf nahi munkar, wa amaluhu, dan juga diabaikan pengamalannya amar ma'ruf nahi munkar, la ta'attalatin nubuwatu, niscaya akan vakum apa nubuwah. Jadi misi kenabian itu akan vakum karena amar ma'ruf nahi munkar yang diibaratkan hamparan itu dilipat. Ilmu amar ma'ruf nahi munkar tidak dipelajari dan tidak diamalkan. Intinya risalah nabawiyah itu adalah amar ma'ruf, kata beliau, nahi munkar. Wat mahallat ad-diyanatu, dan akan padam ad-diyanatu apa keagamaan. Wa ammatil fatratu, dan akan menyebar merata al-fatratu apa kevakuman masa fatrah. Wa fashatid dhalalatu, dan akan tersebar fasha yabshu. Wa fashatid dhalalatu, dan akan tersebar ad-dhalalatu apa kesesatan. Wa sya'atil jahalatu, dan akan menyebar apa kebodohan. Wastasyara al-fasadu, dan juga akan sama maknanya ya, menyebar. Tapi kalau bahasa Arab itu fasya yabshu sya'ah istasyarah, ini biasanya memiliki makna yang sedikit berbeda. Itulah kekayaan bahasa Arab. Sama seperti berangkat, dhahaba yadhabu, intolaqa yantoliku, raha yaruhu, itu masa yamsi, itu ada makna yang sedikit berbeda meskipun maknanya sama-sama berangkat. Ini Imam Ghazali juga menggunakan bahasa-bahasa yang muradif, sinonim, tetapi mungkin ada makna-makna beda. Wattasa'al kharqu, dan akan meluas. Al kharqu apa tindakan melecehkan agama. Wa kharabatil bilad, dan akan runtuh apa negara, karena tidak lagi ada amar ma'ruf nahi munkar. Wa halakal ibadu, dan akan binasa apa hamba-hamba, akan binasa para hamba-hamba. Walam yash'uru, dan mereka tidak merasakan bil halaki, dengan kebinasaan tersebut, ila yaumit tanad, hingga hari kiamat. Dia sudah berada dalam kebinasaan, tetapi mereka tidak merasa sampai datang hari kiamat. Ini hadis yang ke-8, isyarahnya bagaimana setiap ada kemungkaran kita berupaya untuk mencegahnya sesuai dengan kemampuan kita dan dengan adab yang telah disebutkan tadi. Al-hadisut tasi, hadis yang ke-7, hadis yang ke-9.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yu'adzibul amata bi'amalil khassah. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa, tidak akan menyangsi orang-orang awam bi'amalil khassah disebabkan perbuatan atau tindakan orang-orang khusus. Hatta yarawul munkaro, sehingga mereka menyaksikan kemungkaran baina dhahranihim, di tengah-tengah mereka, wahum, sementara adapun mereka ini qadirun, ialah mampu mereka ala ayyunkiruh, mampu untuk mengingkarinya, fala yungkiruhu, tetapi mereka tidak mengingkarinya. Faida fa'alu dalika, maka apabila mereka melakukan hal demikian, adzaballahu al-ammata wal khassata, maka Allah akan menyangsi, akan mengazab baik yang awam maupun yang khusus. Arawahul Baghawi fi syarhi sunnah, hadis riwayat Al-Baghawi dalam kitab Syarah Sunnah. Syarhul hadis, sarahnya hadis, wa hadal hadisu, adapun hadis ini rawahu aidan al-Imam At-Tabrani, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabrani fi kitabih Al-Mu'jamul Kabir, wal Imam Ahmad fi musnadihi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, bisanadin hasanin, dengan sanad yang baik, bilafdi, dengan redaksi, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi, tidaklah ada sekelompok kaum yu'malu, yang dilakukan fihim, di tengah-tengah mereka, bil ma'asi, apa kemaksiatan, wahum a'azzu wa aksaru, sementara adapun mereka kaum a'azzu adalah lebih terhormat, artinya mempunyai wewenang, mempunyai kedudukan, wa aksaru, dan lebih banyak jumlahnya, mimman ya'maluhu, dibandingkan orang yang mengerjakan maksiat. Tetapi falam yughayyiruhu, mereka tidak mengubahnya, illa ammahumullahu bi'iqab, melainkan akan meratakan kepada mereka Allah, siapa Allah, bi'iqabin, dengan siksa. Yang baik-baik pun akan kena juga dampaknya. Qauluhu, sabda Nabi, innallaha la yu'adzibul amata bi'amil khassah, Allah tidak akan menyangsi orang umum disebabkan tindakan orang khusus. Arada, bermaksud siapa Nabi, bil amati, dengan kata-kata ammah, aksarul kaum, kebanyakan orang-orang, wabil khassah, dan bermaksud dengan kata-kata khassah, aqalluha, kaum minoritas. Biasanya yang berbuat maksiat itu lebih sedikit di tengah-tengah masyarakat dibandingkan masyarakat umum. Biasanya yang melaksanakan maksiat 10 orang yang minum minuman, yang tidak minum minuman ratusan, itu kena semua nanti. Efeknya kena semua, baik efek sosialnya maupun juga efek dari langit, yakni azab dari Allah. Ini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti hadis yang ke-9 masih ada kaitannya dengan hadis yang ke-8 ini, yang dikutip oleh Ki Hasyim Asy'ari. Wa qauluhu, dan sabda Nabi, hatta yaraul al-munkara baina dhahranihim, sehingga mereka menyaksikan kemungkaran di tengah-tengah mereka, ai bainahum. Dhahranihim ini maknanya bainahum. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutilah oleh kalian kepada fitnah yang tidak akan menimpa kepada orang-orang yang zalim di antara kalian, khassatan, secara khusus, yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja secara khusus. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, adalah sangat pedih siksanya. Tidak hanya orang khusus tetapi juga orang umum akan kena. Laqad haddarallahu al-mu'minina jami'an, sungguh telah memberikan perhatian, memberikan peringatan siapa Allah, al-mu'minina jami'an, kepada seluruh orang mukmin, talihihim wa salihihim, baik yang
toleh maupun yang soleh, yang tidak bagus maupun yang bagus, memberikan peringatan anil fitnati tentang terjadinya fitnah, ail baliyati artinya ujian, allati tusibuhum yang akan menimpa mereka. Wadzalika adapun hal itu bi'adami mubalatihim karena tidak pedulinya mereka bil ma'asi wal munkarat, tidak pedulinya mereka terhadap maksiat dan kemungkaran bainahum yang terjadi di antara mereka. Haitsu la yanhauna anha, di mana mereka tidak melarang anha dari maksiat dan kemungkaran, ma'astita'atihim wa qudratihim ala dzalik, padahal mereka mampu untuk melakukan hal tersebut. Wal muradu bil fitnati al adabud dunyawiyatu. Adapun yang dimaksud dengan fitnah di sini, wattaqu fitnatan, yang dimaksud adalah al adab ad-dunyawiyah, adab di dunia. Contohnya kal qahti, seperti pacaklik, wal ghala, dan harga-harga mahal. Sekarang itu beras harganya 15.000. Jadi santri kalau masak sendiri sekarang beli beras 1 kilo 15.000. Kemarin-kemarin masih harganya 12.000. Itu namanya al-ghala. Allahumma inna Allah madfa'annal bala wal waba wal, itu doanya setiap Jumat padahal, supaya jangan mahal harga-harga, tapi bakun mahal. Ini ada something wrong mungkin. Ya karena itu di tengah-tengah masyarakat kemungkaran merajalela mungkin. Sesuai kajian hadis yang disampaikan Qasim Asy'ari ini. Meskipun ada yang posting itu ya, ada uang 10.000, di atasnya beras paketan itu loh. Lalu diposting, di bawahnya tulis, alhamdulillah beras masih di bawah 10.000. Karena uangnya diletakkan di atas 10.000. Itu namanya tasliyatul qalbi, menghibur hati yang sedang gundah. Allah. Itu orang yang baik-baik kena, itu kasihan orang-orang soleh itu, orang-orang yang kena semua. Karena apa? Ada kemaksiatan yang dibiarkan terus berlangsung di tengah-tengah umat. Yang dimaksud fitnah di sini katanya fitnah duniawi, ujian-ujian duniawi, seperti paceklik. Kemudian paceklik itu kalau dilihat di Indonesia beda dengan di Arab. Di Timur Tengah itu musim sekarang itu musim durian, musim semua segala macam makanan atau minuman, buah-buahan ada semua. Padahal orang Arab itu tak punya pohonnya. Durian ada, tak ada di Arab itu pohon durian, tak ada. Rambutan ada sana itu, semua ada. Karena mengalir dari seluruh dunia yang punya musim berbeda. Di Indonesia ini kaya dengan pohon. Pohonnya semua, tapi tidak buana. Ya mungkin karena itu dah maksiatnya banyak. Korupsi jamaah. Itu kalau di luar negeri, di Arab itu kan orang korupsi takut karena takut kehilangan tangan. Mencuri di atas 1 dinar, potong tangannya. Wa taslitid dolamatih, dan juga contohnya fitnah dunia itu taslitid dolamah, dikuasai oleh orang-orang dolim. Pemerintahnya ini orang-orang dolim semuanya. Gak tahu hasil sekarang pilpres itu, kemudian hasilnya legislatif. Ini yang terpilih dolamah apa bukan? Atau itu sudah disetting? Wallahu a'lam, karena kita bukan pengamat politik. Taslitid dolamah ini nanti efek daripada kemaksiatan yang merajalela. Dikuasai oleh orang-orang yang dolim. Orang dolim itu wat usyai'in fi ghairi mahallihi. Itu dolim. Wa qalla anahullahu bani Isra'ilah. Allah sungguh melaknat Bani Israel bitarkihim an-nahya, disebabkan mereka meninggalkan
an-nahya 'anil munkar, meninggalkan nahi mungkar. Haitsu qala ta'ala, di mana Allah berfirman fihim, mengenai Bani Israel. Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israila ala lisani Daud, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Nabi Daud wa Isa bin Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Adapun hal itu disebabkan sesuatu asaw yang maksiat mereka, wa kanu ya'tadun, dan mereka juga melampaui batas. Kenapa mereka melampaui batas? Kanu la yatanahawna an munkarin. Mereka itu tidak mau melakukan nahi mungkar. Fa'aluhu, yang mereka lakukan, tidak melakukan nahi mungkar terhadap apa yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh seburuk-buruk apa yang mereka lakukan. Wa annal mukhalatah bi ahlil ma'asi wa sukut dunal ingkari, dan sesungguhnya mukhalatah bergaul bi ahlil ma'asi, dengan ahli maksiat, wasukutah, dan diam, dunal ingkari, tidak mengingkari, wabadlan nushilahum, dan tidak memberikan nasihat kepada mereka, yuaddi dzalika ilal asari sayyiati, akan menyebabkan hal tersebut kepada dampak-dampak buruk fin nufusi, di dalam jiwa. Jadi kalau bergaul dengan ahli maksiat itu akan memiliki dampak negatif dalam jiwa. Minha, di antaranya qaswatul qulubi, keras hati. Yang kedua, wal bu'du anir rahmati, jauh dari rahmat Allah. Wan Abdullah bin Mas'ud, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma waqa'at, ketika terjadi, lamma waqa'at Banu Israil fil ma'asi, ketika terjerumus siapa Bani Israel fil ma'asi, di dalam kemaksiatan, nahadhum ulama'uhum, mencegah kepada mereka ini ulama'uhum, siapa ulama-ulama Bani Israel. Tetapi falam yantahu, mereka tidak berhenti. Karena mereka dinasihati oleh ulamanya tidak berhenti, fajalasuhum fi majalisihim, lalu bergabung siapa ulama mereka, hum, kepada Bani Israel, fi majalisihim, di majelis mereka. Akhirnya ulamanya juga ikut bergabung dalam kemaksiatan. Wa wakaluhum, dan mereka makan bersama, wa syarabuhum, dan minum bersama. Fadaraballahu quluba ba'di bi ba'din, lalu Allah menghitamkan hati mereka disebabkan hati yang lain. Hatinya ulama yang asalnya bening menjadi hitam disebabkan karena bergaul dengan ahli maksiat. Bahasa hadisnya, fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'din. Allah memukul hati mereka, sebagian mereka, dengan hati yang lain. Maksudnya ya ini alba lisababiyah, ba'nya bi ba'din, ba'nya ba' sababiyah, yakni sawwada qalba man lam ya'si bi syu'mi man asa. Sawwada, menghitamkan Allah, qalba man lam ya'si, kepada hatinya orang yang tak maksiat, bi syu'mi man asa, dengan racun orang yang bermaksiat. Fasarat, maka jadilah qulubu jami'ihim, hati mereka semua ini, qasiyatan, keras, ba'idatan, lagi jauh, an qabulil haqqi, untuk menerima kebenaran, wal khairi, dan kebaikan, wal rahmati, dan rahmat, bisababil ma'asi, disebabkan maksiat-maksiat, wasababi mukhalati ba'dihim ba'dan, dan disebabkan bergaulnya sebagian mereka dengan yang lain. Fala'alla hadratus syekh, barangkali hadratus syekh Kasim Asy'ari asyara bihadal hadis, memberikan isyarat dengan hadis ini, hadis yang ke-9, ila ahlal jam'iyati, kepada warga jam'iyah, ayyakuna lahum ihtimaman kabiran, agar supaya ada bagi mereka ihtimaman kabiran, kepedulian yang besar, wa hamasatan qawiyatan, dan semangat yang kuat, fi iqamatil haqqi, di dalam menegakkan kebenaran,
wa izalatil munkarat, dan menghilangkan kemungkaran. Idza kanu qadirina ala dzalika, jika ada mereka itu ialah mampu untuk melakukan hal itu. Wifqan, sesuai bimadmunil hadis alladzina qalahu, sesuai dengan kandungan hadis yang beliau nukil. Fa idza sakatu alaihi, itu bukan sakata, sakatu ditambahi waw dan alif. Fa idza sakatu, jika diam warga Jam'iyah ini alaihi, atas kemungkaran, ma'a qudratihim, padahal mereka mampu. Fakulluhum, maka adapun semuanya mereka, usatun, adalah orang-orang yang maksiat. Hada bifi'lihi, yang ini maksiat karena berbuat kemaksiatan. Wahada biridahu, dan ini karena ridho. Yang satunya dosa karena melakukan maksiat, yang satunya ya tidak menghalangi, tidak menasihati, sama-sama maksiat. Tapi ini berat memang ya. Jadi kita punya teman itu menggosip, sudah tahu bulan Ramadan cerita keburukannya orang, yang mau negur itu loh, hati ini sangat berat sekali. Padahal andai kata kita menyampaikan, dia terselamatkan dari maksiat. Emang katanya kalau NU ini terlalu besar tasamuhnya, amar ma'ruf nahi mungkarnya kecil. Saudara kita FPI dulu besar amar ma'ruf nahi mungkarnya, tasamuhnya sedikit katanya. Maka yang bagus itu memang digabung gitu. Kita kan punya khosois nahdiyah, itu namanya karakteristik orang NU. Untuk melihat orang NU itu gampang, ini orang NU apa tidak, tidak usah dites, cukup dilihat khosoisnya, ciri-ciri khasnya. Apaan itu? Tawazun, tawasud, tasamuh, empat ya, tawasud, tawazun, tasamuh. Ada yang mengatakan lagi satu, amar ma'ruf, ta'adul, i'tidal. Itu 4 rumusan khosais Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Orang NU itu pasti tawassud, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Dalam urusan dunia juga tawassud, dalam hal bernegara juga tawassud. Ini rumusan tawassud, tawazun, ta'adul, tasamuh, ini sudah disyarahi oleh Ki Ahmad Siddiq dalam bukunya Risalah Khittah Nahdiyah. Itu baca di situ tentang bagaimana prinsip-prinsip atau karakteristik Nahdlatul Ulama dengan 4 tadi itu. Itu sudah ada syarahnya. Wa qad ja'alallahu ta'ala ar-radi bimanzilatil amil, dan Allah menjadikan ar-radi orang yang ridho dengan kemaksiatan itu bimanzilatil amil, dalam posisi orang yang melakukan. Wa alamatu ridho, adapun tandanya ridho bil mungkari, dengan kemungkaran, adamut ta'allum, ialah tidak merasa sakit di hati, wal hazan, dan tidak merasa hazan, susah, minal khalali alladhi yaqa'u fid din, dari kerusakan yang terjadi dalam agama, bi fi'lil ma'asi, disebabkan perbuatan maksiat. Fala yatahaqqaqu kaunul insan karihan, maka tidak terwujud, tidak terbukti apa adanya insan itu karihan, ialah tak menyukai, lahu kepada mungkar, illa idza hazinah, kecuali apabila merasa sedih, wa ta'allama, dan sakit di hati, lahu akan kemaksiatan, ta'allumahu li faqdi waladihi, sebagaimana sakitnya ketika kehilangan anaknya, au malihi, atau kehilangan hartanya. Fa kullu man lam yakun bihadhil halah, maka adapun setiap orang yang tidak seperti ini, ada kemaksiatan, hati tidak merasa sakit, fa huwa radin bil munkar, maka itu dikatakan orang yang ridho dengan kemungkaran. Fa ta'ummuhu al uqubatu wal musibatu, lalu
akan merata kepadanya apa uqubah wal musibatu dan musibah bihadal i'tibar dengan pandangan ini. Al hadisul ashir, satu lagi ya. An Abi Dzarrin radhiyallahu an, hadis yang ke-10 dari Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, qala awsani khalili, telah berwasiat kepadaku siapa sang kekasihku sallallahu alaihi wasallam bihisalil khair, dengan beberapa kebaikan. Awsani, berwasiat kekasihku kepadaku, yang pertama alla akhafu fillahi laumata laim, agar aku tidak takut karena Allah laumata laim, kepada celaan orang yang mencela. Wa awsani, dan juga berwasiat kekasihku kepadaku alla aqulal haqqah, an aqulal haqqah, agar aku selalu menyampaikan kebenaran, walau kana murran, sekalipun ada apa kebenaran itu murran, ialah terasa pahit. Rawahu Ibnu Hibban. Syarhul hadis, sarahnya hadis. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dari Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam, telah mewasiatkan kepadaku siapa kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihisalil khair, dengan beberapa kebaikan. Allati la tanhasiru, yang tak terbatas apa kebaikan itu, fi nau'in min anwa'il khairat, di dalam satu macam dari macam-macam kebaikan. Minha, di antara hisalul khair, awsani alla akhafu zahiran aw batinan fillah, agar aku tidak takut baik secara zahir maupun batin, fillahi, karena Allah, ai fi amriddin, karena urusan agama, tidak takut laumata laim, kepada celaan orang yang mencela. Ai mala mata ahadin min khalqihi, artinya celaan seseorang dari makhluknya Allah. Fala yura'i ahadun ingkara mungkirin, maka tidak memperhatikan seseorang ingkara mungkirin, kepada ingkarnya orang yang mungkir. Wala i'tiradu mu'taridin, dan tidak kritikan orang yang mengkritik. Wala tawbiha laimin, dan tidak juga celaan orang yang mencela fihi, di dalam ahad. Pokoknya kalau benar dia jalan, meskipun dikritik orang diam aja. Ada hadis lagi, apa itu? Imshi fi, ada kaidah imshi fi tariqillah, berjalanlah kamu di atas jalan Allah, wala tubali ahadan, jangan kamu peduli kepada siapapun, fa inna kulli dhi ni'matin mahsudin, karena orang kalau punya nikmat itu pasti ada yang iri. Dia dikasih nikmat oleh Allah jadi orang yang lurus, tapi kadang ada itu awi itu melolo terus, itu anak nepakan na apa ngajar melolo, itu nanti gitu. Tapi kata Kasim Asy'ari, orang NU harus punya prinsip hadis yang ke-10 ini. Jangan takut dicela orang kalau kita lurus di jalan Allah. Ini adalah wasiatnya Rasulullah kepada Abu Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Wal laumatu al-marratu minal laum. Adapun laumah ini al-marratu adalah masdar marrah minal laum. Satu kali celaan ya, laumah ini. Ja'at, datang apa laumah, munakkaratan, dalam bentuk isim nakirah. Laumata laim ini bukan isim ma'rifah tapi nakirah. Apa maksudnya? Fahuma mubalaghatani, maka keduanya ini baik laumah atau laum, mubalaghatani ialah makna mubalaghah. Ka'annahu, seakan-akan, kila dikatakan, la yakhafu syai'an qattu, janganlah dia takut kepada sesuatu apapun, min kaumin, dari kaum, dari masyarakat, min laumi ahadin, berupa celaan seseorang, minal luwam, dari orang-orang yang mencela, celaan apapun. Wa qala Umar bin Khattab, berkata siapa Umar bin Khattab, in wulita, jika kalian diserahi amanah, syai'an, akan sesuatu, in wulita, jika kalian diserahi amanah, syai'an, akan sesuatu, min amrin nasi, dari perkara manusia, fala tubali laumata laimin, maka kamu jangan pedulikan
celaan orang yang mencela. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Wa awsani an aqulal haqqah, dan Rasulullah kekasihku berwasiat kepadaku untuk mengatakan kebenaran. An atakallama bihi, untuk selalu menyampaikan kebenaran. Wa in kana murran, sekalipun kebenaran itu terasa pahit. Ai alas sami'i, artinya terasa pahit bagi orang yang mendengar. Au sa'ban alayya, atau merasa berat kepada diriku. Yang mendengar terasa pahit, saya yang menyampaikan terasa berat. Wa qad khassa alaihil Qur'anul Karim, dan sungguh telah mengkhususkan kepada menyampaikan kebenaran ini meskipun terasa pahit Al-Qur'anul Karim. Apa Al-Qur'anul Karim? Fi ghairi maudu'in, tidak di satu tempat saja. Haitsu yaqulu, di mana Allah berfirman. Haitsu yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, kunu, jadilah kalian qawwamina bil qisti, para penegak keadilan. Jadilah kalian orang-orang yang beriman menjadi para penegak keadilan. Syuhada'a lillah, yang akan menjadi saksi karena Allah. Walau ala anfusikum, sekalipun keadilan itu ditegakkan untuk diri kalian. Ala anfusikum ini tidak mengenakkan. Awil walidaini, atau kepada kedua orang tua kalian. Wal aqrabina, dan juga keluarga. Wa qaulihi ta'ala, dan juga seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penegak keadilan karena Allah, syuhada'a bil qisti, menjadi saksi akan keadilan, al-qisti, qawwamina bil qisti, ya, syuhada'a lillah. Ya, Al-Qur'an itu kadang susunannya berubah-ubah. Qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wala yajrimannakum, dan janganlah wala yajrimannakum sana'anu qaumin, dan janganlah menjerumuskan kepada kalian sana'anu qaumin, apa kebencian terhadap satu kaum, ala alla ta'dilu, bahwa engkau tidak berbuat adil. Janganlah kebencian kepada sekelompok orang menyebabkan kalian terjerumus ke dalam ketidakadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuatlah adil kalian, huwa aqrabu littaqwa, keadilan itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah SAW, ala lam yamna'anna ahadukum rahbatun nasi. Ingatlah, jangan sekali-kali menghalangi kepada kalian rahbatun nasi, apa rasa takut kepada manusia, ayyakulah, bahwa mengatakan salah seorang di antara kalian al-haqqo, akan kebenaran. Idza ra'ahu, apabila dia melihat kepada kebenaran itu. Wataba'ahu, dan ikutilah kebenaran itu. Wataba'ahu, dan mengikuti dia, hu, akan kebenaran. Jangan sampai rasa sungkan kepada seseorang menghalangi seseorang untuk menyampaikan kebenaran, kalau kebenaran itu sudah dia lihat dan sudah dia ikuti. Fa innahu la yuqarribu min ajalin, karena sesungguhnya menyampaikan kebenaran itu tidak akan mendekatkan kepada ajal. Karena menyampaikan kebenaran lalu lekas mati, tidak ada. Wala yubaidu min rizkin, dan tidak akan menjauhkan dari rizki. Gara-gara menyampaikan kebenaran, rizkinya menjadi sedikit, tidak. Ayyakula bihaqqin wala yubaidu min rizkin ayyakula bihaqqin, dan tidak menjauhkan dari rizki, ayyakula bihaqqin, apa ia mengatakan bihaqqin, dengan kebenaran. Rawahu Ahmad. Mulakar rezekinya, meskipun dinasihati, dia tetap nyabis itu. Sudah dimarahi pakunnya habis. Bodoh yalem tak nyabis.
Itu rizki tidak akan kemana sudah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Faka'annahu, maka seakan-akan yushiruh, memberikan isyarah Hadratus Syekh, siapa Hadratus Syekh Kasim Asy'ari, bihadal hadis, melalui hadis yang ke-10 ini, ila antakunal jam'iyatu, agar supaya ada apa jam'iyah Nahdlatul Ulama wasilatan mustaqimatan lid-da'wah, menjadi sarana yang istiqomah untuk melakukan dakwah, li islahil ummati, untuk memperbaiki kondisi umat, wala yazalu ahluha, dan senantiasa warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini dhahirina qaimina alal haq, tegak di atas kebenaran, mukhlisina lillah, ikhlas karena Allah, la yata'assaruna bi syai'in, tidak terpengaruh dengan apapun, wala yarjuna syai'an, dan tidak mengharapkan sesuatu, min hududid dunya, dari bagian-bagian dunia. Kalau benar-benar, kalau salah-salah, tidak berharap apa-apa dari dunia ini. Hendaknya seperti itu warga Nahdiyah, dan juga terutama pengurus-pengurus Jam'iyah harus begitu, berpegang kepada hadis yang ke-10 dari Arba'in Hasyim Asy'ari. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.